Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda bisa ikuti juga melalui akun saya di TikTok. Wah, Jadi saya naikkan perkuliahan ini di TikTok karena saya ingin mengabadikan biar tidak ngulang-ngulang. Bosen saya mantap, ngulang-ngulang. mantap. Coba TikToknya apa, Pak? Ada di TikTok, cari aja Kang Anis. Kang Oh, Anis Manis kalau nggak salah ya. Oke, kita awali untuk keberkahan kita dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Em, Pertama saya ingin menyampaikan, ini kan yang jurusan PAI ya. Jurusan PAI, tolong ada juga yang ikut apa bimbingan tesis ke saya. Jadi nanti siapa ini tahu nggak saya si Ulfa ya? Ada ya Ulfa sama siapa ya saya lupa. Mufidah. Oh belum gabung Fidah. Nanti juga ikut upload anunya proposalnya untuk saya evaluasi bersama-sama, kita kaji bersama-sama sehingga penelitian ini sekaligus ikut kuliah sekaligus benain. Saya berharap catatan saya kemarin yang berkenaan bagaimana cara membuat latar belakang itu sudah disempurnakan dan sudah membekali perspektif Anda bagaimana membuat latar belakang yang ideal. Ya, tadi kalau misalkan Sukri bingung, ya itu yang tadi Sukri. Kalau bingung, jadi membuat latar belakang itu, kan kemarin sudah saya sampaikan secara teori kerangka teorinya membuat latar belakang. Lalu kemudian teknisnya, saya selalu mengingatkan jangan lupa ketika membuat latar belakang per halaman itu yang itu adalah menguraikan sebuah teori atau fakta. Jangan lupa ada angka, ada nama, ada pendapat. Itu yang penting itu. Ada angka, ada nama, ada pendapat. Itu saya ingatkan betul-betul tuh. Angka itu berkenaan dengan tahun, bisa data statistik. Nama itu berdasarkan tokoh atau ilmuwan yang Anda rujuk siapa. Karena sekarang itu kita tidak hidup di sebuah zaman yang kosong. Ya, tahu zaman kosong? Yang kira-kira seolah itu pendapat kita yang keluar. Nah enggak, kita itu adalah melakukan daur ulang dari call sebelumnya dan mesti merujuk pada perkataan orang. Maka kalau ada sebuah paparan satu halaman kok kemudian nggak ada referensi, itu bohong. Mesti Anda itu produknya produk ngutip perkataan orang atau ngutip dari buku. Itulah yang kemudian kenapa setiap pendapat itu Anda harus referkan, kembalikan ke nama tertentu dan juga tokoh tertentu, lalu kemudian buku tertentu. Itu teknisnya itu ada call-nya. Jadi 3 itu minimal itu. Yang keempat untuk diperhatikan, setiap halaman yang berisi narasi itu jangan lupa kasih footnote. Ini kalau saya belajar dulu di UIN itu 5 minimal. Saya turunkan 3 aja lah. 3 minimal. Jadi kelihatan Anda itu basisnya baca. Bukan dari hasil imajinatif, pikiran Anda yang ngawang-ngawang, tapi memang berbasis sebuah riset penelitian. Saya sebelum membahas salah satu proposal Anda, siapa yang di sini yang sudah ngupload? Sudah, Ella udah dinaikkan. saya belum, Pak. Saya mau ngirimin yang kemarin nggak apa-apa, Pak. Ya namanya nggak ada perbaikan, kemudian sudah dikasih catatan belum ada perbaikan, gimana? Jangan yang dulu, itu namanya bisa buka. Kalau yang dulu harus yang baru yang mencerminkan. Misalkan yang di Noto itu yang saya bidik adalah bagaimana rumusan diidentifikasi masalah. Dia masalah sudah dapat, latar belakangnya sudah oke, menurut saya ya, latar belakang sudah oke, lalu kemudian di identifikasi masalah itu ada problem di situ karena terlalu panjang bertele-tele. Identifikasi masalah malah bikin masalah itu kan. Identifikasi masalah itu hanya mengumpulkan masalah, bukan bikin masalah. Namanya identifikasi masalah. Ya, paham di situ. Maka Noto harus bisa menampilkan yang baru yang kemarin saya catatan. Nah, sekarang saya ingin mencoba
Di pagi ini saya awali dengan satu paparan yang itu penting berkenaan dengan bagaimana menyajikan permasalahan ya. Mudah-mudahan pokoknya kalau yang nggak sempat kuliah silahkan akses di TikTok boleh di karena biar apa namanya jejaknya jelas. Jadi nanti Anda bisa review ya, review kembali apakah Anda menampilkan masalah itu, cara menyajikan masalah itu sudah sesuai dengan ketentuan apa tidak. Ya, saya sampaikan di sini. Jadi pemilihan, identifikasi, perumusan dan pembatasan masalah ya. Jadi yang jelas kita harus selalu ingat dengan apa namanya itu tujuan awal untuk apa penelitian ini. Itu harus Anda ingat. Jadi yang pertama di kamar pas. Jadi tujuan penelitian itu sekali lagi tujuannya adalah ingin menolak teori siapa atau ingin mendukung teori yang sudah ada atau ingin memperkuat teori yang sudah ada. Maka harus jelas kerangka teori Anda itu. Ini harus jelas target dan tujuan akhir dari riset Anda itu. Mau mendukung teori siapa, menolak teori siapa, atau menambah atau memperkuat teori siapa. Kalau menolak itu jelas ada teori yang ditolak. Contohnya begini, contoh begini. Saya tak pakai headset, takut berisik. Suara saya masih jelas? Jelas ya. Jadi gini, kalau mau menolak, kira-kira begini. Kalau menolak itu kayak contohnya gini, contoh menolak itu. Tadi kemarin itu yang Islam Yaman di sini nggak? Atau di MPI ya? Oh enggak, MPI berarti bukan di sini. Oke, saya contohkan gini. Ada teori, tapi susah contohnya ya. Atau yang gampang jelas. Ada teori sejarah masuknya Islam di Indonesia, kan gitu ya. Teori pertama yang dikeluarkan oleh misalkan Az-Zumardi, dia menulis buku yang kemudian bukunya udah jadi, namanya Jaringan Ulama Nusantara. Kesimpulan dari bukunya Az-Zumardi itu, teorinya adalah Islam itu masuk melalui jalur Aceh, nanti Sumatera Barat, Palembang, nanti kemudian ke Jawa, lalu Jawa Lisongo, lalu kemudian ke Mataram, baru ke Sulawesi, lalu kemudian baru Kalimantan. Itu teori jaringan Islam Nusantaranya Az-Zumardi Azra. Kira-kira jalurnya di situ. Lalu ada seorang scholar lagi, sarjana, yang dia melakukan penelitian lalu melahirkan teori yang disebut dengan teori Islam Cina. Dia mengatakan bahwasanya kalau mau menolak kira-kira gini, Islam itu bukan masuk melalui jalur Aceh, Sumatera Barat dan seterusnya, tapi melalui jalur Cina yang diputihkan. Misalkan kita tahu Laksamana yang Cina itu, Cheng Ho ya, Cheng Ho membawa pasukannya, dia kan Cina sekaligus membawa Islam. Cheng Ho adalah salah satu panglima kekaisaran di Cina yang kemudian membawa Islam ke Indonesia. Nah, bukti yang lain ketika ditelusuri di makam-makam tertua itu ternyata banyak yang menggunakan aksara ya Cina lah, kira-kira gitu. Itu yang kemudian melahirkan teori Islam itu berasal dari Cina. Itu kalau menolak, maka teorinya Az-Zumardi dibatalkan. Kalau menolak ya. Tapi saya lihat ketika membaca bukunya, itu nggak menolak, tapi dia menambah teori. Jadi
dia menambah teori. Ternyata teori masuknya Islam tidak hanya dari Aceh, tapi juga dari jalur Cina. Tidak melalui jalur Gujarat, tapi jalur Cina. Gitu. Nah, kira-kira begitu. Jadi ini ada tambah teori. Oh, ternyata masuknya Islam di Indonesia itu tidak hanya dari jalur Gujarat, nanti kalau ini Aceh, Sumatera Barat dan seterusnya, Palembang, tapi juga dari Cina. Nanti ada teori lagi yang juga melakukan penelitian, yang namanya Islam jalur Persia. Jalur Persia itu nanti ke Indonesia, maka kemudian kalau dia menolak, maka dia akan membatalkan teorinya Azumardi atau teorinya Sumanto yang itu berkenaan dengan teori Islam dari Cina. Tapi kalau menolak, tapi ternyata keberadaan penelitian setelahnya itu adalah menambahkan, yang kemudian muncul, oh Islam itu masuk ke Indonesia itu ternyata selain dari jalur Gujarat, juga jalur Cina, juga jalur Persia. Kan begitu ya? Paham di situ ya? Itu namanya menolak atau menambahkan. Nah, nanti Anda, kira-kira Anda penelitiannya gimana posisinya? Anda melakukan penelitian, misalkan Fahru Rozi itu cerita tentang Islam Betawi. Dia bisa jadi baru. Pertama, dia akan menginformasikan pengislaman apa sih? Rozi, kamu apa ngangkat temanya? Oh, kesiapan inklusi ya. Bentar, ini nggak ada di sini. Yang sejarah berarti nggak ada di sini, di MPI berarti. Jadi kita itu dari awal jelas posisinya begitu ya, paham ya, kira-kira ya. Kira-kira begitu pokoknya. Kalau kok nyari yang mudah, ya itu tergantung Anda. Namanya penelitian itu bisa menambah teori baru, bisa mendukung teori lama, bisa menolak. Ya kan tergantung Anda. Biasanya nih yang paling gampang itu mendukung teori yang sudah ada. Mendukung. Tapi kan kalau datanya ternyata baru, kan berarti Anda bisa menambahkan teori baru. Contoh di bidang pendidikan itu begini, contoh nih. Contoh, ada perkembangan belakangan teori yang menolak metode pembelajaran menggunakan hafalan. Anda lihat di TikTok ada seorang pakar di motivasi itu mengkritik bahwasanya level literasi Indonesia itu sangat rendah karena terlalu terjebak di hafalan. Misalkan begitu ujungnya. Dianggap hafalan adalah sebuah metode pembelajaran kalau dalam tingkat level keilmuannya itu rendah, misalkan gitu. Itu teori yang berkembang. Lalu Anda melakukan penelitian dengan subjek pesantren. Ini penting nih kalau misalkan yang belum dapat itu pesantren misalkan. Ternyata di pesantren itu tahapan pertama itu pasti hafalan. Kenapa? Karena pesantren itu menganut doktrin tul zaman, belajar sepanjang hayat. Nah, untuk belajar panjang itu mau tidak mau harus hafalan. Kalau nggak hafalan kayak Anda itu tidak pernah melakukan hafalan, lalu ketika masuk perguruan tinggi blank semua. Misalkan nih, dulu ketika di pesantren, di kelas dasar akidah atau awam itu hafalan misalkan wujud, ada, kitam, kekal, bako, kitam sedia kala, bako, kekal, fana, wujud, kitam, bako, mukhalafatul hawadis, sampai hafal begitu. Dulu ketika ngapalin wujud, kitam, bako, mukhalafatul hawadis, itu hafal, nggak tahu artinya. Kan gitu. Lalu kemudian karena itu memang jenjang awal itu memang harus hafal. Lalu kemudian Anda masuk sekolah, dimaknai, jelaskan Allah itu kidam. Kita masih belum paham kidam di era sekolah pendidikan dasar itu belum paham. Nanti masuk sanawiyah dijelaskan lagi kebakoan Allah itu seperti sesuatu yang memang dia sudah ada, masih nggak paham. Nanti baru aliyah, karena melevel aliyah otaknya sudah mulai, karena sudah banyak baca. Lalu ketika guru menjelaskan yang dimaksud dengan kekekalan Tuhan itu seperti ini dan seterusnya.
Hanya begitu toh. Nah, baru paham. Maka Anda paham di aliyah itu tidak bisa dilepaskan dari kontribusi hafalan di jenjang SD atau MI atau di sanawiyah yang dijelaskan berulang-ulang. Tidak bisa dilepaskan dari situ. Nah, apalagi nanti kemudian sampai ke perguruan tinggi, tahu namanya kalam. Dulu ketika di aliyah, di SD atau di jenjang pendidikan dasar ngapalin kalam itu kalamun al kalamu huwa lafdzul mufitul murakkabu bil wad'i nahwu ja'a zaitun. Enggak paham pokoknya kalam yaitu kata-kata yang tersusun-susun dan membawa makna dan disusun dengan sengaja. Contoh ja'a zaitun. Saya enggak tahu ja'a zaitun itu apa kalam. Tapi kemudian ketika belajar nanti di jenjang sanawiyah, oh ini loh maksudnya kalam itu. Kan begitu. Kalam itu kayak misalkan Zaid datang, itu kalam. Tapi kalau suara kentut itu nggak bisa kalam, karena tut itu pun nggak persis dengan suara kentut. Atau suara batuk, bukan kalam, karena nggak ada suaranya. Misalkan begitu. Akhirnya kan kita tahu, oh itu udah sampah. Lalu Anda melakukan penelitian Anda lalu kemudian mendapati bahwasanya hafalan bukan sebuah metode terjelek, tapi memang harus sesuatu yang harus dilalui. Misalkan begitu, itu namanya mendukung dan menolak. Pertama, menolak teori yang menganggap hafalan itu sebuah metode pembelajaran yang jelek. Yang kedua, mendukung bahwasanya hafalan dan teori pendidikan memang harus sesuatu yang harus dilalui, maka harus dilakukan. Maka sebuah lembaga pendidikan di jenjang pendidikan dasar mau nggak mau harus melalui gitu dan seterusnya begitu loh. Paham kira-kira gitu ya? Itu namanya bisa menolak sebagian, bisa juga mendukung teori. Gitu si Elda. Jadi nanti Anda akan ketemu. Kira-kira makanya tergantung dengan sejauh mana Anda membaca, sejauh mana bacaan Anda itu memperkaya sampai kemudian Anda bisa memutuskan apakah menolak, apakah mendukung atau nambah teori. Nah, kita lanjut ke tema hari ini yang saya agendakan untuk bahas tadi. Bagaimana mencoba merumuskan masalah. Apa itu masalah? Kan begitu. Kemarin saya sampaikan yang disebut masalah apa? Yang disebut masalah adalah apa? Ya, ingat pokoknya itu gap. Gap itu terjemahannya adalah kesenjangan. Jadi yang disebut masalah adalah gap atau kesenjangan antara dasein dan dasolen. Dasein itu yang kenyataannya, dasolen adalah yang seharusnya. Jadi gap antara praktek dan teori. Kan gitu ya. Kemarin saya contohkan yang disebut teori itulah orang belajar itu harusnya pinter. Orang belajar, orang pinter itu harusnya kaya. Orang lulus perguruan tinggi harusnya makmur. Kan gitu teorinya. Tapi ternyata ketika melihat faktanya, prakteknya, itu ternyata banyak orang yang berlatar belakang pendidikan tinggi tapi nggak makmur. Itulah yang kemudian disebut gap. Lalu kemudian apa yang salah dengan itu? Muncullah permasalahan. Kan gitu ya. Nah sekarang itu Anda bisa memikirkan masalahnya di Anda itu apa gitu. Jadi kalau misalkan kok Anda nggak bisa menemukan masalah, pada hakikatnya Anda yang bermasalah. Anda masih bermasalah, makanya sulit menemukan masalah. Nah, gitu. Oke, paham di situ ya? Nah, kita lihat selanjutnya. Saya sampaikan di rumusan masalah. Jadi dalam sebuah teori metode penelitian, lagi-lagi kemampuan merumuskan masalah lalu kemudian bisa melahirkan rumusan masalah itu adalah sebuah unsur elemen yang paling strategis, paling penting. Nggak bisa kita membuat penelitian tanpa ada masalah. Nggak bisa. Bisa dipastikan. Tahu-tahu Anda melakukan penelitian tanpa ini kan sering Anda lakukan begitu. Desain belum tuntas, lalu kemudian Anda turun ke lapangan, wah problem. Masalah belum ketemu, maka kemudian saya sebut itulah masalahmu karena Anda masih bermasalah. Yang kedua,
Lalu kemudian kan kita sering membuat rumusan masalah itu kan ya pakai 4W1H itu kan. Yang penting itu mau what atau why, who, whom dan seterusnya dan how. Tapi masing-masing pertanyaan itu punya konsekuensi. Kalau what itu mesti sifatnya deskriptif. Jadi penelitian-penelitian dulu ketika di kelas 3 SMA itu kita sering bikin paper, itu masih what, apa yang terjadi. Jadi maka penelitiannya tidak ada masalah karena hanya memaparkan sesuatu yang fakta-fakta di lapangan. Belum how. Nah kalau how itu biasanya ada ujungnya ingin mengintervensi bagaimana. Nah, ketika bagaimana itu ditemukan dulu baru diintervensi. Maka kemudian level yang tertinggi itu ketika sebuah rumusan masalah itu diawali dengan bagaimana, how. Kan gitu. Meskipun nggak selalu ya, tapi rata-rata ketika how itu akan lebih tinggi levelnya. Nah, ada why. Tentunya ketika why itu akan menjelaskan kenapa begono, kenapa begitu gitu. Itu cara merumuskannya, meskipun dalam namanya rumusan masalah bisa menggunakan statement, bisa menggunakan pertanyaan, bisa pakai pertanyaan, bisa pakai pernyataan. Jadi itu teorinya begitu. Tapi rata-rata kayak misalkan di Al-Hikmah itu mesti pakai pertanyaan. Dorongannya begitu. Nah, masalah itu bisa pakai pernyataan, bisa pakai pertanyaan. Tapi karena mazhabnya Al-Hikmah itu pakai pertanyaan, ya silakan pakai pertanyaan, nggak apa-apa. Nah, yang ketiga yang juga perlu diperhatikan adalah keberadaan dua variabel atau lebih dari satu variabel. Ini penting. Bisa aja satu variabel. Kalau satu variabel biasanya hanya deskriptif. Tapi kalau misalkan lebih dari satu variabel, ya itu harus jelas mana yang utama, mana yang tidak utama, mana yang variabel dependen, mana yang independen. Lalu dihubungkan, disambungkan. Tentunya lagi-lagi ini sangat berkaitan erat dengan berkaitan erat dengan jenis pilihan penelitian yang Anda pilih. Ya, jadi yang jelas harus Anda perhatikan ketentuannya. Ini masih secara umum memperjelas, mempertegas penelitian itu. Namanya masalah itu harus problematik. Apa itu problematik? Ia mempunyai nilai masalah, itu aja. Problematik itu mempunyai nilai masalah. Ada kegunaannya. Ada, ya namanya kegunaan kan banyak ya. Kegunaan itu bisa dipakai oleh masyarakat, bisa diadopsi, bisa ditiru, lalu dipakai untuk menyelesaikan masalah. Problematik. Jadi kalau nggak ada problem, itu namanya bukan masalah. Itu namanya masalah yang masih bermasalah. Di problematik itu intinya permasalahan yang memiliki kalau dalam pasar nilai jual, atau masalah yang kontributif, atau masalah yang menarik. Kata menarik kan perlu dijabarkan lagi indikatornya itu. Nah, jadi itu pentingnya bagi Anda di problematik. Lalu yang kedua, harus menyatakan sebuah hubungan. Maksudnya gini, menyatakan hubungan nggak harus pakai dengan hubungan atau pengaruh, bukan. Tapi ketika lebih dari satu variabel, dua variabel itu ada keterkaitannya. Bisa dampak, bisa pengaruh, bisa relasi, bisa apa lagi? Yang jelas variabel yang lainnya itu juga harus dibahas dalam sebuah teori. Harus dibahas. Lalu yang terpenting itu memiliki keaslian, originalitas, keaslian atau nilai kebaruan. Kebaruan itu namanya novelty, istilah umumnya itu novelty. Itu kebaruan. Dan yang keempat itu adalah bisa diuji. Ini secara umumnya begitu. Lah terkait dengan kemampuan
Anda harus betul-betul berpikir, memikirkan datanya ada apa enggak. Jangan sampai misalkan gini, melakukan tentang penelitian perilaku ibadah umroh masyarakat Indonesia di Mekah. Anda aja beli tiket pesawatnya nggak punya, langsung melakukan penelitian tentang ibadah umroh misalkan begitu. Itu namanya nanti Anda akan mengalami kesulitan dalam pengumpulan data. Maka jangan melakukan penelitian yang kira-kira Anda kesulitan mencari datanya. Lalu kemudian equipment, kondisi, melakukan penelitian di daerah gempa, itu kan juga akan kesulitan. Penyelenggaraan pendidikan bermutu di daerah gempa, lagi orang banyak nolong melakukan penelitian yang seperti itu kan namanya tidak, kondisi tidak mengizinkan. Lalu biaya. Nah, sekali lagi Anda harus berkeyakinan. Dan saya dorong Anda harus memiliki keyakinan yang optimal terkait dengan ini. Bahwasanya Anda kalau punya kompetensi yang baik dalam penelitian, itu tidak akan khawatir ketika hidup di mana saja. Dalam konteks profesi, biasanya Anda akan dilibatkan dalam sebuah penelitian. Anda bisa ngajar. Dalam konteks mencari rezeki, banyak sekali lembaga-lembaga yang butuh peneliti. Anda punya penelitian, hasil tulisannya akan lebih berkualitas kalau Anda memiliki punya pengalaman penelitian yang baik. Makanya saya dorong penelitian ini menjadi pintu tumbuhnya kemandirian Anda dalam melakukan riset yang berkualitas. Lalu yang terakhir itu tidak bertentangan dengan hukum adat. Maksudnya gini, ada hal-hal penelitian yang bertentangan dengan adat. Misalnya gini, penelitian di kalangan pelacuran, prostitusi, mau meneliti tentang perilaku PSK dalam menjalankan profesinya. Lalu Anda sebagai peneliti melakukan namanya penelitian terlibat partisipatori atau partisipatif pendekatannya. Nah, Anda ikut nyoba dulu. Saya kan kalau nggak melakukan penelitian, nggak nyoba, nggak tahu gimana perilaku para pekerja seks komersial itu. Nyoba, dicobain semuanya. Itu namanya penelitian yang bertentangan dengan adat secara pendekatan. Nah, kira-kira begitu. Lalu yang terakhir, sesuai dengan kualifikasi peneliti. Ya, sesuai dengan jenjangnya. Prinsipnya kalau Anda misalkan meneliti untuk jenjang S1, itu adalah bagaimana Anda bisa membaca teori atau menggunakan teori yang sudah ada. Maka harus selalu berpijak pada teori. Jadi hanya menggunakan teori. Itu S1. Lalu kalau S2 itu harusnya minimal menguji teori. Syukur-syukur Anda bisa memunculkan teori baru atau menolak. Tapi kalau disertasi itu harus menolak atau menambahkan teori baru. Ya boleh juga sih mendukung, tapi mendukung itu menjadi level yang rendah dalam konteks disertasi. Ini penting. Maka kemudian level ini saya ingin menaikkan. Anda jangan kebayang kita bikin tesis ini level penelitiannya seperti level skripsi yang hanya sekedar sebagai syarat formalitas kelulusan jenjang S1. Nggak bisa begitu. Nggak bisa. Saya harus menaikkan level kompetensi riset Anda sesuai dengan jenjang Anda, sehingga S2 itu bangga gitu. Inilah aku, begitu. Jadi inilah aku. Kan gitu. Nah, kemudian tentunya ketertarikan terhadap tema penelitian itu menjadi faktor yang sangat mendukung bagi Anda semua. Karena apa? Karena ketika Anda melakukan itu Anda akan sepenuh hati. Sebuah kajian, sebuah penelitian yang dilakukan dengan sepenuh hati, maka
itu akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Kira-kira begitu. Nah, kemudian di dalam sub perumusan masalah itu sering saya sampaikan, identifikasi masalah itu di awal. Saya sampaikan kemarin, model-model identifikasi yang disampaikan oleh Noto itu salah, kurang simple, cukup dalam satu pernyataan identifikasi masalah. Nah, masalah yang teridentifikasi itu ternarasikan dalam latar belakang. Maka ketika identifikasi masalah ada 6 isu, maka di latar belakang harus ada 6 isu. Kan gitu. Lalu kemudian pembatasan masalah. Pembatasan masalah adalah sebuah pengambilan dari sebuah pilihan dari sekian banyak masalah dari satu masalah pokok. Misalkan teori belajar atau kualitas siswa. Kalau sudah berbicara tentang kualitas siswa, itu kan bisa dilihat dari pembelajarannya, bisa dari nilai rapotnya, bisa dari motivasinya, dari sisi spiritnya. Nah, misalkan muncul di identifikasi itu 4 tentang prestasi, maka Anda fokuskan ke salah satunya. Itu namanya pembatasan masalah. Jadi misalkan mutu siswa, ya, dari nilai ijazah atau nilai rapot, pembelajarannya, keilmuannya atau capaian kognisinya, lalu kemudian bisa di motivasinya, bisa di semangatnya. Dari sekian banyak isu itu lalu kemudian Anda putuskan, oh saya hanya akan fokus di nilai, karena itu punya konsekuensi di dalam pengumpulan data. Oh kalau nilai saya harus mengumpulkan rapor, oh saya harus mengumpulkan ijazah, saya harus mengumpulkan apalagi gitu. Itu namanya pembatasan masalah. Lalu setelah ketemu batasan masalah baru dirumuskan. Oh, saya hanya akan batasi di rapot. Misalkan ketika pakai kata pengaruh siapa ya? Pengaruh guru yang berkualifikasi S2 terhadap prestasi atau nilai belajar siswa, misalkan begitu ya. Misalkan begitu, itu sudah dibatasi. Anda namanya melakukan penelitian yang dibatasi. Tidak hanya mutu siswa pada umumnya, tapi fokus di nilai. Ini kalau contoh cara mengungkapkan dalam bentuk batasan. Nah, lalu kemudian kata-kata di rumusan masalah. Tadi saya sampaikan, dalam rumusan masalah itu selalu ada apa namanya? Boleh pakai pertanyaan atau pernyataan. Contoh pernyataan itu gini. Kalau misalkan pakai pengaruh tadi, kayak pengaruh variabel A terhadap variabel B misalkan, itu kan pernyataan. Dampak kan pernyataan. Kalau misalkan pertanyaan itu misalkan bagaimana, misalkan bagaimana hubungan, misalkan bagaimana pengaruh, bagaimana dampak, kenapa terjadi dan seterusnya. Itu namanya rumusan masalah. Nah, barangkali itu pengantar saya sampai di sini. Barangkali ada yang mau ditanyakan sebelum